Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Teka-teki maut Baginda Raja. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya menjadi geram. Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit, bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu Paduka, bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius pasti tahu jawabannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang ada yang gak bisa saya jawab Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Baiklah Abu Nawas, tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan mendapat hadiah dariku," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," jawab Abu Nawas. Begini teka-tekinya Abu Nawas, apa yang bisa membuat orang sedih saat bahagia dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas, cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya, kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya, dan ternyata ini jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelaskan apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukulku pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas.
Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantong koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Taubatnya seorang raja kafir yang sombong. Dikisahkan, dahulu di suatu negeri ada seorang raja yang sangat sombong dan suka menghina. Kesombongannya ini bukan ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang merupakan Tuhannya orang Muslim. Saking tidak sukanya kepada Allah, raja tersebut bahkan sampai mengejeknya. Baginya Tuhan yang sejati adalah berhala yang disembahnya. Akibat perbuatannya ini membuat kaum muslimin merasa geram dan jengkel. Mereka tidak mempermasalahkan raja menyembah berhala, tapi kalau sudah menghina dan mengejek Allah, maka jalan satu-satunya adalah dengan memerangi dan membunuhnya. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin melawan raja beserta pasukannya. Dengan izin Allah, raja dan pasukannya berhasil dikalahkan. Sementara raja yang sombong itu berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Kemudian kaum muslimin saling berunding memikirkan bagaimana membunuh raja dengan cara yang menyakitkan. "Bagaimana cara kita membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah," tanya salah satu dari mereka. Akhirnya mereka bersepakat meletakkan sang raja di sebuah bejana besar dengan kepala diikat, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ketika sang raja merasakan panasnya api, maka ia berteriak memanggil nama berhala-berhalanya dengan berharapan bisa menolong dirinya. "Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini." Akan tetapi usahanya sia-sia. Yang ada api malah semakin membesar yang membuat dirinya semakin kepanasan. Menyadari bahwa berhala-berhala yang ia sembah tak bisa menolongnya, ia pun putus asa dan meminta pertolongan Allah. Lalu terucap kalimat tauhid dari bibirnya, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ia terus mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang, hingga akhirnya Allah menurunkan hujan lebat. Api yang tadinya menyala-nyala dengan besar seketika langsung padam dan bejana pun menjadi dingin. Kemudian Allah mengirimkan angin besar dan menerpa bejana tersebut hingga melayang di udara. Raja yang masih dalam bejana semakin panik dibuatnya. Tapi ia terus mengucapkan kalimat tauhid. Angin pun datang semakin besar yang membuat bejana itu terbang semakin jauh. Akhirnya bejana tersebut mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh kaum yang tidak mengenal Allah. Melihat ada bejana besar jatuh dari langit, kaum ini pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia. Dengan segera mereka mengeluarkan raja tersebut dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" Raja itu menjawab, "Aku adalah raja di suatu wilayah." Kemudian sang raja menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Mendengar kisah menakjubkan yang dialami sang raja, mereka semua pun memeluk Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Tantangan membawa 100 orang buta ke istana. Ada-ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad.
Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan padanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya, dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilakan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas nggak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat ke istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata,
"Woi Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun, hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Ah, yang benar nih." "Ya sudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya bersama orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dungu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut, dengan iming-iming akan mendapat hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut. Hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka pinta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini yang mulia, jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku apa yang aku pakai ini. Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya, karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka, dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka," jelas Abu Nawas. "Ya, boleh. Tapi tunggu dulu, aku hitung dulu jumlah mereka," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu. Tapi setelah dihitung jumlahnya gak nyampai 100. Abu Nawas jumlahnya gak nyampai 100, cuma 99, kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. "Loh, Paduka sendiri tidak dihitung?" tanya balik Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Surat ajaib yang bisa merubah wajah. Ini adalah cerita tentang wali Allah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid.
Selain itu, ia juga dikenal dengan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya. Manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan, pada suatu hari salah satu murid Syekh Junaid al-Baghdadi sedang menyepi di suatu daerah yang bernama Basroh. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu, ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya, datanglah temannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat dari Syekh Junaid al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah selama 3 hari ini? Aku bekerja untuk menghilangkan warna hitam yang ada di wajahmu, agar wajahmu kembali seperti semula." Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya. Dan akhirnya ia bertaubat memohon ampun kepada Allah. Kisah selanjutnya. Habib bin Muhammad al-Ajami adalah seorang wali Allah yang mempunyai karomah luar biasa. Pernah pada suatu hari, ada seorang wanita tua datang kepadanya. Ia bersimpuh di depan Habib dengan sangat membelas hati. Wanita tua itu kemudian berkata, "Wahai Habib, aku memiliki seorang putra yang telah lama meninggalkanku. Aku sudah tidak sanggup lagi berpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah. Semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku." Mendengar pengaduan si wanita tua, Habib al-Ajami bertanya, "Apakah engkau punya uang?" Wanita tua itu menjawab, "Iya, aku punya uang 2 dirham. Berikanlah uang itu kepada fakir miskin," perintah Habib al-Ajami. Kemudian Habib al-Ajami berdoa kepada Allah agar anak wanita tua itu kembali. Setelah selesai dengan doanya, Habib berkata, "Pulanglah, putramu telah kembali." Wanita tua itu pun menuruti perintah Habib. Ia segera mohon pamit untuk pulang ke rumahnya. Belum juga sampai di rumahnya, sang anak dilihatnya sedang berdiri di depan pintu menantikan dirinya. Betapa bahagia hati wanita tua itu. "Wahai anakku, kau telah kembali," serunya penuh kegembiraan. Lalu ia segera mengajak anaknya menghadap Habib al-Ajami. Kemudian Habib bertanya kepada anak tersebut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu?" Anak tersebut menjawab, "Waktu itu aku disuruh guruku membeli daging di daerah Kirmani.
Namun saat dalam perjalanan pulang, bertiuplah angin yang besar dan kencang. Angin tersebut membawaku terbang entah kemana. Tiba-tiba terdengar olehku sebuah suara yang keras. Wahai angin, demi doa Habib Al-Ajami dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya. Seketika itu pula aku sudah berada di rumahku, kata si anak menceritakan. Itulah salah satu dari sekian karomah yang dimiliki oleh Habib Al-Ajami. Namun sebelum ia bertobat menjadi waliullah, dahulunya ia adalah seorang rentenir yang kaya raya. Kesibukannya sehari-hari adalah berkeliling menagih hutang. Ia berkeliling untuk mencari orang-orang yang berhutang kepadanya untuk kemudian menagihnya. Bila yang ditagih belum punya uang untuk membayar, maka ia akan meminta dibayar dengan kulit domba atau lainnya yang setimpal dengan piutangnya. Inilah yang dilakukannya sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, ia pergi menemui seorang lelaki yang hendak ditagih hutangnya. Ternyata orang yang dicari tidak ada di rumah. Ia hanya mendapati wanita yang merupakan istri si penghutang. Karena orang yang dicari tidak ada, maka ia meminta kulit domba kepada istri lelaki tersebut. Aku jauh-jauh datang ke sini tapi tidak mendapatkan uangku. Berikanlah aku kulit domba sebagai pengganti ongkos perjalananku, kata Habib Al-Ajami. Wahai tuan, suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Oh iya, kami telah memotong seekor domba, namun tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberikannya padamu, jawab si wanita. Oh, itu juga boleh, balas Habib. Ia berpikir setidaknya ia dapat membawa pulang leher kambing untuk dimakan bersama keluarganya. Kemudian Habib berkata, rebuslah dulu leher dombanya. Aku tidak memiliki kayu bakar, tuan. Baiklah, aku akan membawakan beberapa kayu bakar, ucap Habib Al-Ajami. Kemudian ia pergi untuk mengambilnya. Sementara si wanita tadi menyiapkan panci. Singkat cerita, masakan leher domba itu pun telah matang. Ketika hendak dituangkan ke dalam mangkok, tiba-tiba datanglah seorang pengemis untuk meminta makanan. Tetapi Habib membentaknya dan berkata, yang kami miliki ini hanya sedikit. Jika kami memberikannya kepadamu, maka tidak ada yang dapat kami makan nanti malam. Sang pengemis itu pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa dan putus asa. Wahai wanita, tuangkan masakan itu ke dalam mangkok. Biar aku bawa pulang, kata Habib kepada si wanita. Tapi ketika si wanita melihat isi di dalam panci masakannya sudah berubah menjadi darah yang berwarna hitam, lantas ia pun menemui Habib dan menarik tangannya untuk menunjukkannya. Wahai Habib, lihatlah akibat perbuatanmu, kau telah membentak pengemis dan mencacinya, dan juga akibat praktik ribamu. Beginilah yang menimpa kita di dunia ini. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api yang membara di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah padam. Wahai wanita, aku menyesali atas segala yang pernah aku lakukan, ujar Habib Al-Ajami. Namun ternyata esok harinya Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk ditagih. Ketika ia melintasi anak-anak yang sedang bermain, mereka berteriak kepadanya, lihat itu, Habib si lintah darat. Jangan dekat-dekat agar debunya tidak menempel pada tubuh kita dan membuat kita terkutuk seperti dirinya. Ucapan dari anak-anak tersebut sangatlah merasuk ke dalam jiwa Habib. Ia merasakan sakit yang mendalam. Hatinya bagaikan pecah berhamburan.
Dan untuk menenteramkan hatinya, ia pergi ke sebuah majelis milik Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di sana, tampak Syekh Hasan Al-Basri sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam isi ceramah tersebut, ia menyebutkan tentang ancaman-ancaman atas perbuatan riba. Hal ini membuat Habib gemetaran dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia pun bertobat di bawah tuntunan Hasan Al-Basri. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan Al-Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari majelis pengajian, di tengah jalan Habib berpapasan dengan seseorang yang berhutang padanya. Orang itu pun hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Habib. "Hei, jangan lari. Mulai sekarang akulah yang harus melarikan diri darimu," kata Habib sambil berlalu meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, ia juga kembali melintasi jalan di mana anak-anak sedang bermain. Mereka pun kembali berteriak, "Lihat, itu Habib yang bertaubat. Jangan dekat-dekat agar tubuh kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah para pendosa." Mendengar teriakan tersebut, seketika Habib menangis terharu. "Ya Allah, baru sehari aku bertaubat, namun Engkau telah memuliakan namaku di hati manusia dan membuat namaku masyhur karena kebajikan." Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, "Wahai orang-orang, siapa saja yang menginginkan apapun, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kalian mau." Orang-orang pun berkumpul di rumahnya dan dia memberikan segala apa yang dimilikinya, hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberikan pria itu kain istrinya. Tak berselang lama, datang lagi seseorang untuk meminta sesuatu kepada Habib. Habib pun memberikan bajunya sendiri, hingga ia menjadi telanjang dada. Setelah kejadian itu, Habib Al-Ajami mulai sering menyepi di tepi sungai Efrat. Di sana ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah. Setiap hari, siang dan malam ia belajar di bawah bimbingan Hasan Al-Basri. Tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya ia dijuluki Al-Ajami atau barbar. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Suatu hari istrinya meminta untuk memberinya nafkah sehari-hari. Maka ia pun pergi keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. "Wahai suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apa-apa?" tanya istrinya. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi katanya setiap 10 hari sekali aku akan menerima upah," kata Habib memberitahu. Begitulah seterusnya. Setiap hari Habib pergi ke tepi sungai Efrat dan beribadah di sana. Hingga akhirnya hari ke-10 pun telah tiba. Ia bingung harus menjawab apa bila ditanya sang istri, "Apa yang dapat aku bawa pulang malam ini dan apa yang akan aku katakan pada istriku?" kata Habib merasa cemas. Sementara di tempat lain, istri Habib yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, beberapa orang kuli panggul membawakan karung-karung untuk diberikan kepada istri Habib. Sontak ia pun terkejut dan bertanya, "Apa ini dan dari siapa?" Lantas muncullah pemuda tampan dan memberitahukannya bahwa karung-karung tersebut berisi gandum, daging domba, minyak, madu, dan rempah-rempah. "Wahai ibu, saya diutus oleh tuanku untuk memberikan upah kepada suamimu, dan ini uang 300 dirham sebagai tambahannya."
Sampaikan pada suamimu, bila ia tingkatkan amalnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda itu pun segera pergi berlalu. Adapun Habib, ia melangkah pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus memikirkan jawaban apa yang akan dikatakan bila nanti ditanya sang istri tentang upah yang telah ia janjikan. Ketika ia semakin mendekati rumahnya, ia mencium aroma roti dan masakan. Melihat Habib telah datang, sang istri berlari menyambutnya. Ia pun segera mengajaknya masuk ke rumah. Ia membersihkan wajahnya dan berlaku sangat lembut padanya. "Wahai suamiku, tuanmu itu sangat baik. Ia sangat dermawan dan murah hati. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui seorang pemuda tampan. Dan katanya, bila engkau mau berusaha lebih giat, ia akan menambah upahnya," kata sang istri memberitahu. Habib pun menjadi terkagum-kagum. "Ya Allah, aku bekerja selama 10 hari kepadamu, dan engkau memberikan semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, upah apa lagi yang akan engkau berikan?" kata Habib dalam hati. Demikianlah sekilas kisah tentang Habib Al-Ajami yang dulunya seorang rentenir tapi bertobat dan menjadi seorang waliullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Fariduddin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas, seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Paduka?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," kata Raja dengan iming-iming hadiah. "Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya. Mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti.
Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Bila busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya sang raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya mereka berusaha untuk membuat raja senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang lama sekali tidak dicuci. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Si cerdik Abu Nawas dengan teka-teki yang konyol. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya kumpul di warung. Kala itu suasana sangat membosankan, dan untuk membuatnya jadi seru, Abu Nawas melontarkan sebuah teka-teki. Hai kawan, sesuatu apa yang paling rapuh, sehingga bila menyebut namanya saja bisa menjadi pecah? Tanya Abu Nawas. Hadiah apa yang akan kami dapatkan bila kami bisa menebaknya? Tanya kawan-kawannya. Jika kalian bisa menebaknya, aku akan mentraktir kalian semua, jawab Abu Nawas. Mereka pun mulai berpikir keras untuk mencari jawaban. Abu Jahil yang kala itu ikut berkumpul juga tampak berpikir dengan serius. Namun sudah 1 jam berlalu, mereka belum juga menemukan jawabannya. Abu Jahil pun merasa penasaran. Hei Abu Nawas, mana ada sesuatu yang rapuh bila disebut namanya saja bisa pecah? Kalau disentuh bisa pecah itu mungkin ada. Sepertinya teka-tekimu tidak masuk akal, kata Abu Jahil. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, ledek Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil agak sedikit emosi. Coba beritahu aku apa jawabannya. Aku kira itu tidak mungkin ada. Kalau jawabanmu masuk akal, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau ternyata tidak masuk akal, kau harus mentraktir kita semua dan juga memberiku 10 dinar, tantang Abu Jahil. Baik, aku setuju, balas Abu Nawas. Jawabannya adalah kesunyian.
Kesunyian akan pecah oleh suaramu saat menyebutkan namanya. Jelas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat Abu Jahil tak bisa membantahnya. Ia pun dengan berat hati memberikan 10 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bukan sekali dua kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja yang mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan. Hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. Wahai seluruh kesatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian. Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit kesatria, badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini, kata prajurit tersebut. Silakan wahai prajuritku, jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melaksanakan tugas ini, ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju menghadap Baginda Raja. Apakah kamu yakin? Tanya Baginda Raja. Jangan khawatir paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil, jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. Baiklah, silakan terjun ke danau itu, titah sang raja. Orang itu lalu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut? Kata sang raja kecewa. Tiba-tiba Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut.
Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus-terus," teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas. Sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan. Kamu hebat sekali, tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah. Meskipun kamu bukan orang sini, aku akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Senyuman istri soleha. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu, Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ini gak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau..." "Ya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu yang membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang benar saja. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata,
1. Ia lalu memegang kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat hal itu spontan membentaknya, "Istriku, kau gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, "Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?" Untuk kedua kalinya, istriku menatapku dengan tersenyum dan berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku, sama seperti kucing itu. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Semua karena wanita. Ternyata kecerdikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas makin seru. Karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas dalam kisah kali ini yang bisa membalikkan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira, dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali," tanya sang permaisuri. "Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik," jawab Baginda Raja. "Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia. Aku akan minta maaf kepadanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. "Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya, dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras," tutur salah satu pengawal. "Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tak menginginkannya untuk menjadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas.
Mau apa lagi kalian ke sini? Pergi, hardik Abu Nawas berpura-pura gila. Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim, jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana, dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari? Tanya Abu Nawas. Karena menganggap Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya, meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas, apalagi menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat, ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan. Protes sang permaisuri. Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar. Balas Baginda Raja. Prajurit, kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis, ucap sang permaisuri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Baginda Raja. Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar. Saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja. Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, Hei nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina? Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina. Karena ikan ini telah dikebiri Paduka, jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, Alangkah rendahnya sifat orang ini.
sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun. Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham pun saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah cukup banyak dapat dariku," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang 1 dirham siapa juga yang mau mengambilnya. Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, "Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik, Harun." Baginda Raja kemudian menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu, Abu Nawas. Padahal aku telah menasihatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya, malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah, Abu Nawas. Dan soal banjir gak usah khawatir, aku sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu gimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. "Lalu kau apakan minyak itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui, aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar pernyataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama saja, masih percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya selama ini rumahku gak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan nanti, kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, gak akan ada air masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri.
Namun tiba-tiba tidak berapa lama pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Minyak ajaibnya ternyata nggak sakti ya, rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas, "Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya?" Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya. "Itu gampang, pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu, pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Roti penolak miskin. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada dua sahabat karib yang mana mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham, sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Ya sudah kawan, gini saja, kamu ambil rotiku ini. Ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali.
Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat dia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti. Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Resep kaya ala Abu Nawas. Dalam sebuah kehidupan, hampir semua kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk Abu Nawas dan juga orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering dia mendapatkan hadiah pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besar hadiahnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi, sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri. Di tengah suasana kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasa. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. "Ampun Paduka yang mulia,
Ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh tidak Abu Nawas, gak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberi hadiah kepada menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. Loh Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas, teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya membuat Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Sebelumnya maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau mereka mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun menjadi miliknya.
Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Yaitulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu saya telah memiliki Paduka, jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.